Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dalam renungan di pagi hari ini bersama dengan saya Nadia Natalia. Dan di pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan berbagai aktivitas kehidupan di hari ini. Dan mari siapkan pembacaan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebelum lebih jauh lagi kita memahami kekayaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkan firman-Mu, menjadikannya sebagai pedoman dan juga dasar kami untuk melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat supaya kami mampu untuk mengerti, memahami kekayaan firman Tuhan ini. Maka mari berfirman ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk merenungkan dan juga melakukan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32, firman Tuhan. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan yang dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila suara mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Tema dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu, apakah mungkin iblis mengusir iblis? Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi menyerang dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mempergunakan kuasa iblis untuk menyembuhkan penyakit. Dan ia menjawab dengan mengatakan, apakah mungkin iblis bisa mengusir iblis? Kalau sampai itu terjadi, maka iblis sedang menghancurkan dirinya sendiri. Iblis pasti saling mendukung dalam menyebarkan penyakit dan penderitaan. Ia tidak mungkin mendatangkan kesembuhan, melainkan menghadirkan kesulitan bagi manusia. Apakah kejahatan bisa dihancurkan dengan metode kekuatan jahat? Bagaimana kita bisa merebut dan memperjuangkan nilai-nilai indah seperti kesembuhan dan kebahagiaan dengan mempergunakan cara yang jahat?
Itu yang Tuhan Yesus tanyakan, dan jawabannya ialah tidak mungkin. Sebab keduanya bertolak belakang dan tidak bisa dikompromikan, karena kejahatan tidak pernah dapat berubah menjadi kebaikan. Kalaupun ada, namun sifatnya hanya sementara. Setelah itu kembali menjadi kejahatan, dan itulah cara kerja iblis. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus menghardik orang-orang Farisi yang mengklaim bahwa ia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul, karena ia tidak ingin pengajaran dan kuasa penyembuhannya bagi orang banyak menjadi batu sandungan, karena kejahatan tidak pernah dapat berubah menjadi kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kuasa iblis sering terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam gereja maupun dalam kehidupan masyarakat. Seperti menyakiti hati sesama merupakan salah satu ciri perbuatan si jahat. Dan di dalam gereja, memutuskan sesuatu yang baik, pembahasannya terkadang disertai perdebatan dan juga pertengkaran. Dan akhirnya hasil yang diputuskan menjadi tidak maksimal ketika dikerjakan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang baik pasti tidak akan berkenan di hati si jahat, dan ia berusaha untuk menggagalkan dan menghancurkannya. Bagi iblis, kejahatan selalu menghasilkan kejahatan, sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak bisa dihasilkan dengan cara yang jahat, melainkan dengan cara yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini senantiasa mengajak kita untuk menjauhkan diri daripada si jahat, karena pengaruh si jahat sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam berbagai hal mereka dapat bekerja untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan, menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi melalui pekerjaan yang didapatkan secara instan, ataupun melalui berbagai hal yang kita dapatkan dengan mudahnya, dan juga mengorbankan kebahagiaan sesama kita. Itulah peranan si iblis dan keinginan mereka agar kita menjauhkan diri kita daripada kehendak Tuhan. Kiranya di hari ini kita dapat senantiasa memperkuat dan juga memperteguh iman kita agar kita dapat melawan kuasa si iblis, karena kuasa iblis hanya dapat kita kalahkan dengan kuasa daripada Tuhan, Sang Pengasih dan juga Sang Pemilik kehidupan kita. Tuhan berkati kita dalam renungan dan juga dalam kehidupan kita di hari ini, bahkan di hari-hari ke depannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdoa. Ya Bapa, firman-Mu telah kami dengar, bahkan telah kami renungkan, yang senantiasa mengajak kami untuk menjauhkan diri kami dari berbagai hal jahat, berbagai hal yang akan membuat kami menjauh daripada Tuhan, berbagai hal yang dapat membuat kami senantiasa melakukan kejahatan kepada sesama kami. Firman-Mu telah kami dengar, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dan juga pandu bagi kami, supaya kami senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mengalahkan kekuatan jahat tersebut. Dan di hari ini kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati setiap pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan setiap hal yang kami lakukan, aktivitas kami di rumah, aktivitas kami di luar rumah, dan berbagai hal yang telah kami rencanakan, yang telah kami upayakan. Tolong tuntun kami Tuhan, supaya kami tetap senantiasa berada pada jalan Tuhan, tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuntun, lingkupi kami, angkat kami ketika kami jatuh. Berilah kami semangat agar kami senantiasa mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan dan juga karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.